Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama kita dalam program acara Cahaya Kolbu iNews TV Kaltim. Masih bersama Ustadzah Mardiana SPDI MSI dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ustadzah, mari kita lanjutkan perbincangan yang menarik di pengantar tadi. Kira-kira apa saja sih sebenarnya celotehan-celotehan yang berkembang di masyarakat dan bahkan dibenarkan oleh masyarakat sampai saat ini terkait dengan emansipasi perempuan dalam perspektif Islam? Silakan Ustadzah. Baik, banyak sekali celotehan tersebut. Mungkin kalau kita bahas dalam kesempatan ini sangat panjang, tapi kita akan angkat beberapa. Misalnya oleh sebagian masyarakat di luar sana gitu ya, bahkan masyarakat Muslim sendiri menganggap ribetnya aurat seorang perempuan gitu. Laki-laki nggak seribet itu gitu ya, bahkan perempuan itu tersikap sedikit aja, aduh jangan aurat, dan itu dikata alay, lebay gitu aja kok, lebay banget gitu kan. Dan ini berkembang di masyarakat, padahal perintah untuk menutup aurat itu sudah sangat jelas di dalam Al-Quran gitu. Dan kemudian pelaksanaannya bagaimana, masih banyak kan yang belum menutup aurat gitu. Dan Islam sebenarnya sangat menjaga keberadaan seorang perempuan dengan proses penutupan aurat tersebut gitu. Jangan sampai perempuan itu seperti permen yang dibuka tutupnya gitu, hamperin lalat yang begitu banyak gitu. Bahkan kalau kita lihat artis-artis ternama gitu, hanya untuk sekedar berfoto dekatnya, salaman, itu kan nggak mungkin kecuali ada momen tertentu. Nah, perempuan tuh harusnya seperti itu, jangan mau dipegang-pegang dengan sembarang orang, ya harus punya nilai yang mahal gitu. Nah, seperti itu Islam sebenarnya memandang perempuan gitu, luar biasa. Bahkan Islam menjadi pelopor pertama yang mencoba menjaga antara hak laki-laki dan perempuan, Ustadz ya, tentang penghapusan perbudakan, nama-nama surah di Al-Quran gitu. Nggak ada ar-rijal, tapi an-nisa ada, ya kan? Itu bagian bentuk pemuliaan pemirsa kepada seorang perempuan gitu. Jadi kalau dibilang aurat itu ribet, sebenarnya itu adalah perspektif yang salah gitu. Justru sebenarnya Islam itu menjaga perempuan dengan auratnya, disuruh tutup supaya nggak digangguin oleh orang yang mungkin punya niat yang jahat gitu. Kemudian yang kedua, warisan. Wah, laki-laki katanya dapat warisan lebih banyak nih, Ustadz, daripada perempuan gitu. Nah, ini celotehan dari kaum-kaum feminis gitu. Ah, Islam tuh gitu-gitu banget, nggak adil. Ya, gitu. Padahal sebenarnya ya perempuan itu dibanding laki-laki, perempuan memang punya tugas dan kewajiban yang lebih sedikit sebenarnya dibanding laki-laki kalau dalam perspektif Islam. Kenapa? Perempuan itu surganya ada pada suami. Kalau suami itu bukan pada istri, Ustadz. Ternyata kepada ibunya gitu. Dan dia masih punya tanggung jawab terhadap saudara-saudara perempuan lainnya ya, dalam hal penafkahan gitu, terhadap anaknya gitu, istrinya gitu. Dan itu membuat sosok laki-laki itu sebenarnya punya tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan. Tetapi kesempatan untuk masuk surga itu ada juga pada perempuan, meskipun tanggung jawab laki-laki jauh lebih besar. Nah, ini kan sebenarnya isu yang kurang tepat gitu. Jadi maka dari itu kalau di luar sana mengembangkan isu untuk cemburu kepada pembagian waris ini sangat disayangkan gitu. Dan sebenarnya kan dalam pembelajaran ilmu faraid kan juga dikasih tahu ada syarat. Seumpamanya laki-laki dapat berapa kalau dia masih punya keturunan, setengah seumpamanya ya, 1/8 kalau dia masih ada keturunan, dia tidak punya keturunan dapat setengah. Nah, istri juga begitu, nanti dia bisa akan naik kalau ada keturunannya atau tidak gitu kan. Dan itu sebenarnya ada syarat yang ditentukan dalam perspektif Islam, maksud saya, yang kemudian harus dinilai oleh orang lain. Wah, ternyata memang benar laki-laki punya beban dan tanggung jawab yang lebih besar, seperti itu yang harus dinafkahi. Kalau perempuan punya penghasilan pun nggak harus jadi penghasilannya suami, tapi suami punya penghasilan jadi punya istri juga gitu kan. Nah, maka dari itu sudah selayaknya lah kita memahami konsep ini gitu, proses pembagian tentang peranan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Islam, seperti itu, Ustadz. Oke, Ustazah, ketika kita berbicara dari dua celotehan aja terkait emansipasi ini, ternyata ruangnya sangat luas sekali. Sangat luas. Apalagi ketika kita bahas tentang bagaimana mawaris misalnya. Tentu bagi kami lagi-lagi lebih suka dengan nilai-nilai Islam dan sebagainya. Tapi di sisi lain membangun kesadaran
membangun kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan. Apalagi di luar sana, kira-kira Ustazah, apa yang harus kita lakukan upaya hari ini? Bagaimana perspektif emansipasi ini kembali kepada fitrah agama Allah sendiri atau aturan-aturan Allah? Apa yang mungkin harus disadarkan? Apakah dari sisi perempuannya atau harus ada kesadaran bersama? Atau bagaimana kita bisa menjadikan apa-apa yang di luar fenomena hari ini yang terjadi bisa kembali pada nilai-nilai ajaran Islam? Iya, baik, yang pertama kita sebenarnya harus memahami konsep dulu tentang bagaimana sih Western itu ya di barat sana memandang perempuan sebagai individu. Dia memandang perempuan itu sebagai individu itu adalah manusia yang bebas, nggak terikat dengan apapun di sekelilingnya. Tetapi Islam memandang seorang perempuan itu dia bagian dari keluarga. Dua hal ini harus dibedakan. Nah, yang mau diisukan oleh kaum feminisme itu benar-benar semuanya lepas dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Sementara Islam mengajarkan perempuan ini bagian dari keluarganya. Nah, makanya kalau ada konsep double burden tadi, ranah kerja domestik, kalau perempuan sampai mau masak, ngepel, ngurus anak, capek segala macam, kemudian dia juga harus berkarir di luar, itu bukan karena perannya dia dalam Islam harus seperti itu, tapi bagian dari wujud taatnya dia, ya, sukarelanya dia, ikhlasnya dia untuk mencari ridho dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai posisinya dia sebagai madrasah pertama bagi anaknya, gitu ya. Kemudian penyokong pertama bagi suaminya, gitu ya, ketika suaminya lagi ngedon dan segala macam. Nah, itulah kenapa harus bisa dan mampu dibedakan antara dua peranan ini. Dan kemudian yang kedua, ada hal yang lupa untuk dilirik oleh masyarakat kita, bahwa sebenarnya kalau seseorang itu menuntut sebuah hak, tentu ada kewajiban. Dalam Al-Quran sendiri kan disampaikannya lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, gitu. Jadi bagi mereka itu tuh ada hak. Maksudnya mereka nih domirnya kembali ke mereka perempuan, ada hak. Namun ada juga kewajiban yang dikerjakan secara ma'ruf, seperti itu, Ustaz. Makanya antara hak dan kewajiban ini harus menjadi perhatian kita. Kalau perempuan merasa punya hak untuk mendapatkan nafkah, kemudian mendapatkan hak-hak lainnya gitu di tengah lini sosial masyarakat, maka dia juga harus tahu peran dirinya, dia harus tahu kewajibannya dia untuk keluarga seperti apa porsinya, untuk di tengah masyarakat seperti apa porsinya, ya. Karena terus terang saya merasakan hal ini gitu, karena sebagai istri, sebagai pendakwah ya di tengah masyarakat, dan kemudian sebagai pendidik ya di kalangan masyarakat bangku strata perkuliahan mahasiswa saya gitu. Itu saya benar-benar merasa memang peran dan kewajiban itu harus kita tahu porsinya supaya tidak ada yang pincang. Nah, itu yang sebenarnya harus kita bagi dengan baik gitu, sesuai dengan porsinya. Dan kemudian kalau kita sudah paham tentang peran dan kewajiban itu, kita nggak akan susah gitu untuk memandang bahwa ternyata Islam itu sangat membebaskan kita dalam beberapa hal dan memang juga akan mengikat kita dalam beberapa hal. Seperti itu, Ustaz. Islam mengikat dalam beberapa hal, tetapi Islam juga membebaskan dalam beberapa hal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik dan tentu tidak akan tuntas pembicaraan dengan mengangkat tema pada hari ini. Dan tentunya di sesi ketiga nanti Ustazah Mardiani akan memberikan hal-hal yang akan memberikan sebuah nilai bagaimana kita kembali kepada fitrah Islam, bagaimana nanti akhirnya kita memperoleh tips-tips kehidupan yang itu harmoni, yang itu senantiasa menjadikan ridha Allah kepada kita. Kita akan kembali kepada kita pada acara Cahaya Kolbu di sesi ketiga nanti.